Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menganalisa kelayakan usaha. Yang pertama, produk atau jasa yang saya pilih adalah jasa mengembangkan perencanaan uang secara sistemik. Yang pertama, analisa kekuatan ide bisnis atau produk jasa. Ini dinilai dari potensinya, rendah, sedang, atau tinggi. Yang pertama, tingkat diinginkan pasar terhadap produk atau jasa. Dimulai dari mengambil keuntungan dari tren lingkungan. Ini termasuk potensi yang tinggi, karena di masa pandemi ini, perencanaan uang sangat penting. Jadi kita beri nilai 1. Dan menyelesaikan masalahnya juga, potensinya tinggi. Yang ketiga, mengatasi kesenjangan yang tidak terisi di pasar. Ini potensinya tinggi juga, dan ketepatan waktu masuk ke pasar potensinya tinggi. Karena di masa pandemi ini juga perencanaan uang pasti sangat penting. Luasnya gagasan menambah nilai bagi pembeli atau pengguna akhir potensinya tinggi juga. Dan sejauh mana pelanggan puas dengan produk pesaing yang sudah tersedia. Ini potensinya sedang karena jasa ini baru mulai, jadi belum banyak data yang masuk ke kita. Sejauh mana ide tersebut mewajibkan pelanggan untuk mengubah praktik dasar atau perilaku mereka. Ini potensinya tinggi karena selain memberikan jasa, kita juga memberi pelatihan dan pendampingan kepada klien-klien kita. Dan yang kedua, permintaan produk atau jasa di survei langsung atau online. Yang pertama, seberapa besar kemungkinan pasar akan membeli produk atau layanan yang ditawarkan. Ini potensinya tinggi juga karena klien pasti membeli produk ini. Yang kedua, bagaimana mereka bersedia membayar untuk produk atau layanan. Karena kita bersertifikat, jadi klien pasti percaya dan akan membayar layanan ini. Di mana mereka dapat menemukan produk atau layanan ini untuk dijual. Ini termasuk potensi sedang. Dan yang kedua ada kelayakan target industri. Daya tarik industri yang pertama adalah jumlah kompetitor. Kompetitor kita sedikit karena belum banyak jasa yang melakukan pengembangan perencanaan uang. Yang kedua, tahap siklus industri ini termasuk tumbuh dengan cepat. Dan yang ketiga, tingkat pertumbuhan industri di bidang ini pertumbuhannya sedang. Dan pentingnya produk atau layanan industri kepada pelanggan. Untuk pelayanan ini pelanggan harus memiliki, karena mengembangkan perencanaan uang dan pengelolaan itu sangat penting bagi bisnis. Dan yang terakhir, margin operasi industri. Ini termasuk potensi sedang. Dan yang kedua, daya tarik target pasar dan konsumen. Identifikasi target pasar untuk usaha baru yang diusulkan ini teridentifikasi. Dan yang kedua, kemampuan untuk menciptakan penghalang untuk masuk bagi pesaing potensialnya. Kita pilih potensi sedang karena ini mungkin atau mungkin tidak bisa diciptakan. 3. Daya beli pelanggan. Ini termasuk sedang. Kemudahan membuat pelanggan sadar akan produk atau layanan baru ini tinggi. Karena produk kita sangat penting. Dan yang terakhir, potensi pertumbuhan target pasar juga termasuk tinggi. Yang ketiga ada analisa kelayakan organisasi. Kecakapan atau prowess manajemen. Pendiri atau pengalaman pendiri dalam industri. Ya, karena ini pengalaman. Pendiri atau keterampilan berkaitan dengan produk atau jasa baru yang diusulkan ini juga terampil. Dan sejauh mana jaringan profesional sosial pendiri atau pendirinya di industri yang relevan. Jaringan kita termasuk sangat luas. Sejauh mana usaha baru yang diusulkan tersebut memenuhi tujuan dan aspirasi pribadi pendiri. Ini termasuk sangat kuat. Dan yang terakhir, kemungkinan tim bisa disatukan untuk memulai dan menumbuhkan usaha baru. Sangat-sangat mungkin. Yang kedua ada kecukupan sumber daya. Karyawan dengan kompetensi spesifik ini sedang. Dan perlindungan properti intelektual juga termasuk sedang.
Dan yang keempat ada kelayakan finansial. Total modal awal yang dibutuhkan. Yang pertama modal ekuitas. Ini termasuk sedang, tidak terlalu tinggi karena tidak membutuhkan modal yang begitu besar. Dan yang kedua modal utang, ini potensinya sangat rendah. Dan modal khusus atau specialty capital, ini potensinya tinggi karena dibutuhkan orang yang terampil dalam bidang ini. Dan yang kedua ada kinerja keuangan bisnis. Yang pertama karakteristik ekonomi industri ini sangat tinggi. Yang kedua profitabilitas dan resiko saat ini potensinya sedang, dan nilai perusahaan pasti akan potensinya menjadi tinggi. Yang terakhir atau yang ketiga daya tarik finansial keseluruhan. Hasil keuangan historis potensinya 1, potensi tinggi. Dan yang kedua proyeksi pendapatan ini tinggi juga, dan keuntungan setidaknya untuk 3 tahun ke depan ini potensinya tinggi. Margin kotor dan laba sebelum pajak sebagai presentasi dari pendapatan ini tinggi, dan daya tarik relatif terhadap perusahaan lain yang telah saya lihat ini potensinya sedang. Dari potensi keseluruhan ini dinilai dari setiap bagian. Saran untuk meningkatkan, dan kita memasukkan saran untuk meningkatkan potensinya. Bagian 1 kekuatan ide bisnis. Ini kita mendapat nilai 4. Potensinya termasuk sangat layak. Dan sarannya adalah untuk segera diwujudkan desain produknya. Yang bagian 2 isu terkait industri pasar, potensinya layak dan dapat nilai 3 juga. Dan sarannya untuk segera diwujudkan desain industrinya. Bagian 3 kelayakan organisasi mendapat nilai 2,5. Ini termasuk potensi yang sangat layak. Sarannya untuk segera diwujudkan desain organisasinya. Dan bagian keempat yang terakhir isu finansial mendapat nilai 3, potensi sangat layak untuk segera diwujudkan desain pembiayaannya. Dari nilai keseluruhan ini mendapat nilai 3 atau potensi sangat layak dan harus segera ditindaklanjuti langkah pengembangan bisnisnya. Jadi, ide bisnis ini berpotensi sangat layak untuk dikembangkan dan segera diwujudkan langkah-langkah pengembangan bisnisnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.